Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minalaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita ucapkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmat lagi kepada kita untuk bisa melaksanakan salat fardu yang lainnya dengan berjamaah, dan Allah berikan nikmat kita tambahan, yaitu kita diberikan keistiqomah oleh Allah untuk bisa melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi nama kepada anak yang baik itu dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, ada riwayat mengatakan Habib Ahmad bin Umar bin Samit, adalah suatu kewajiban kepada setiap orang tua. Artinya orang tua tatkala memberikan nama kepada anak-anaknya, kalau bisa jangan sembarangan, sehingga berikan nama-nama yang baik. Nama yang baik ini adalah nama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariatnya. Sehingga di sini, di dalam beberapa riwayat hadis, Nabi diceritakan pernah beberapa kali mengganti nama seseorang. Dalam beberapa riwayat yang lainnya, Nabi pernah mengganti beberapa nama jalan. Artinya, di sini nama ini memiliki arti kandungan yang sangat luar biasa. Sehingga jangan sampai kita waktu memberi anak itu asal-asalan. Maka di sini kita harus tahu apa nama yang baik bagi anak kita, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, nama yang baik bagi laki-laki adalah nama para nabi dan nama para rasul. Sehingga ini nama yang baik, kita memberi nama seperti namanya para nabi dan para rasul. Dalam riwayat yang lainnya adalah nama yang dimulai dengan Ahmad atau Muhammad. Jadi boleh namanya siapa saja, yang penting kalau bisa depannya Ahmad atau Muhammad, baru ntar ditambahkan dengan yang lainnya. Atau yang kedua adalah nama yang dimulai dengan Abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Hakam, Abdul Hakim. Ini beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya nama yang baik memang nama-nama yang mengikuti daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau nama perempuan, para ulama mengatakan adalah nama yang mengikuti perempuan-perempuan soleh pada zaman dahulu. Baik itu istri-istri Nabi, atau itu para sahabat-sahabat perempuan, atau daripada orang-orang soleh zaman dahulu yang perempuan. Dengan niatan kita memberi nama tersebut, mudah-mudahan anak kita itu sifatnya, akhlaknya, perangainya seperti nama yang kita berikan kepadanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sampai dikisahkan oleh Habib Umar bin Hafid, di Al-Quran itu nama perempuan yang disebutkan oleh Allah itu cuma satu saja. Yang langsung disebutkan, tidak pakai dhamir atau kata pengganti. Langsung disebutkan namanya. Itu cuma satu nama perempuan, yaitu namanya Maryam. Yang lainnya tidak ada. Bukan artinya merendahkan daripada istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, atau yang lainnya. Tidak. Tapi setiap seseorang itu punya keistimewaannya masing-masing. Di antaranya kenapa? Kok Sayyidatuna Maryam, Sayyidah Maryam itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran cuma beliau saja. Bahkan kata Habib Umar bin Hafid itu namanya beliau disebutkan lebih daripada 30 kali dalam Al-Quran. Sampai ada namanya Suratul Maryam. Ternyata dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafid, mereka al-mufassirun, pakar-pakar Al-Quran, mereka menjelaskan bahwasanya dulu ibunda Sayyidah Maryam yang bernama Sayyidatuna Hanna itu pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya diberikan anak, karena ceritanya beliau ini lama tidak punya anak, kalau seandainya aku diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini anak akan saya berikan untuk khidmah di Masjidil Aqsa. Akhirnya Allah berikan. Ternyata anak, tetapi anaknya tidak laki-laki, tapi anaknya perempuan. Lalu Sayyidatuna Hanna mengadu kepada Allah dalam doanya, ya Allah, perempuan ini tidak seperti laki-laki, banyak kekurangannya. Tapi karena beliau sudah bernadar, berniat untuk memberikan anaknya khidmah di Masjidil Aqsa, maka Sayyidah Maryam diletakkan di Masjidil Aqsa sampai dinamakan Maryam. Maryam ini kalau tidak salah perempuan yang ahli berkhidmah. Akhirnya setelah diletakkan di Masjidil Aqsa, yaitu untuk berkhidmah di sana, Sayyidah Maryam ini termasuk perempuan yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, tapi Allah berikan mukjiz, Allah berikan karomah sampai akhirnya beliau ini bisa memiliki anak tanpa perlu yang namanya berhubungan. Singkat cerita akhirnya anak itu keluar, kemudian anak itu bernama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan bahwasanya kenapa Sayyidah Maryam bisa memiliki anak Nabi Isa, karena keberkahan niat nama yang diberikan oleh Sayyidatuna Maryam, sehingga akhirnya Allah berikan keberkahan dengan niat tersebut sehingga melahirkan seorang anak yang menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi kisahnya ini ternyata Sayyidah Maryam memiliki anak yang luar biasa, ternyata karena keberkahan ibunda beliau yang meniatkan memberikan nama yang baik kepada anaknya. Sehingga di sini kalau bisa kita punya nama anak itu, kalau bisa yang mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keistimewaan daripada nama anak dan apa pengaruhnya? Di sini para ulama juga menjelaskan, nama yang baik setelah kita berikan kepada anak itu adalah doa. Karena ntar orang tuanya akan selalu memanggilnya. Makanya kalau bisa, kalau sudah memberi nama anak itu, manggilnya jangan disingkat-singkat. Namanya Abdurrahman, dipanggil Man. Abdurrahman itu artinya bagus. Hamba Allah yang penuh kasih sayang. Kalau Man, bahasa Arab artinya siapa. Makanya jangan-jangan anak kita ini kalau dipanggil suka ngelawan, mungkin gara-gara dipanggilnya Man. Karena Man artinya siapa. Waktu dipanggil siapa saya. Oleh karenanya, kalau bisa jangan disingkat. Panggil nama Abdurrahman. Ini karena kadang-kadang di antara kita ini nama bagus-bagus ternyata berubah. Contoh nama Novel dipanggil Pel, disingkat seperti itu. Nama apa lagi? Contoh nama Samsul Ma'arif dipanggil Sony. Itu agak jauh lagi kalau gitu. Sehingga kalau bisa nama itu para orang tua kalau manggil jangan disingkat. Kenapa? Karena itu doa. Ya. Jadi orang tua setiap manggil Abdurrahman itulah doa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu mensabdakan doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Jadi setiap orang tua menyebutkan nama anaknya itu sekaligus doa. Jadi oleh karenanya mari kita berikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang pernah disebutkan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan boleh nama anak kita ganti dengan niatan agar anak kita lebih baik daripada ucapan perbuatan sifatnya itu diperbolehkan. Tidak menjadi masalah. Dan tidak wajib harus menggunakan tumpeng atau tasakuran.
Beb, untuk kalau ganti nama harus pakai kacang hijau. Modal keluar lagi, Beb. Harus pakai tumpeng, ngundang tetangga. Wah, bangkrut, Beb. Nah, tidak wajib ya. Ya, pokoknya kalau pengen ganti nama saja. Tinggal nanti diberitahu kepada tetangga dan juga keluarga. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kita, yang selalu mendoakan kita, dan mudah-mudahan berkah daripada anak yang soleh dan soleha tersebut bisa memberikan syafaat kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.